البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Sekarang kita masih berada pada risalah yang pertama, artikel yang pertama, yaitu kitab Al-Ushul Sittah. 6 landasan pokok, 6 perkara yang penting yang harus diketahui oleh seorang muslim maupun muslimah. Setelah yang pertama kita jelaskan, yaitu pertama adalah tauhid. Jadi ditampakkan oleh para setan baik dari kalangan jin maupun manusia. Makna tauhid dan ikhlas itu adalah merendahkan orang-orang saleh. Sedangkan memanggil-manggil orang udah mati, memanggil-manggil mayit itu katanya ikhlas. Sudah kita katakan itu perkataan yang batil. Itu namanya taklibul haqaiq, memutarbalikkan fakta. Sudah jelas-jelas memanggil-manggil orang mati haram hukumnya. Kemudian minta kepada para mayit haram hukumnya. Tapi para setan memutarbalikkan fakta. Sehingga ditampakkan di hadapan manusia menyembah orang-orang saleh, minta kepada para mayit itu adalah tauhid. Itu adalah ikhlas katanya. Allahul musta'an. Itu enggak benar ya? Ayo. Kita lihat landasan pokok yang kedua. Al-aslu tsani qala al-muallifu atsabahullah. Al-muallif yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri At-Tamimi rahmatullah alaih. Beliau mengatakan al-aslu tsani, dasar pokok yang kedua. Apa itu? Amarallahu bil istima' fid din, atau amrullahi bil istima' fid din wa nahyu 'anil tafarruq fihi. Fa bayyana Allahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhu al-awwam. Masyaallah. Matan yang bagian atas itu, ketemu belum itu? Al-aslu tsani, landasan pokok yang kedua, yaitu perintah Allah Ta'ala untuk bersatu, berkumpul dalam agama ini, dan larangan bercerai-berai. Jadi bercerai-berai, berpecah belah itu dilarang dalam agama pada asalnya. Paham ya? Dilarang dalam agama, haram hukumnya. Namun bagaimanapun keadaannya pasti ada peperangan, ada perpisahan antara al-haq dan al-batil. Jadi jangan antum mengira bahwasanya harus bersatu di atas semua keadaan, tidak. Bersatunya itu nanti di atas apa? Di atas al-haq, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan bersatu di atas hawa nafsu, bukan bersatu di atas apa? Akal, bukan. Tapi bersatunya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau ada orang ngomong kok manusia bercerai-berai ya, berpecah belah ya, coba mereka bersatu. Bisa, bersatu itu bisa. Cuman ingat, bersatunya di atas apa? Di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Harta tidak bisa mempersatukan, kekayaan tidak bisa mempersatukan, jabatan, titel, gelar tidak bisa mempersatukan. Kenapa? Harta habis, bercerai-berai. Bersatunya ketika kaya saja, ya enggak? Jabatan ada, dia bersatu. Ketika dipecat, sudah bercerai-berai lagi. Tapi kalau membangun persatuan tersebut di atas Al-Quran was Sunnah,
membangun persaudaraannya di atas al-haq itu langgeng sampai hari kiamat. Karena orang-orang yang bersahabat, berteman dekat, itu nanti di hari kiamat akan menjadi musuh sebagiannya kepada sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Karena orang-orang bertakwa mereka bersatu di atas apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan di atas harta, wala kedudukan, wala jabatan, wala titel, wala gelar, wala kekuasaan. Tapi bersatunya di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Itu ayatnya ya. Naam. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Artinya apa? Persaudaraan, persahabatan itu nanti di hari kiamat akan menjadi musuh sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Paham ya? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu membangun persahabatannya bukan di atas harta. Antum lihat orang-orang yang bersahabat, kemudian berteman gara-gara harta. Hartanya habis, berteman lagi atau tidak? Tidak. Paham ya? Kalau istilah zaman-zaman dahulu diistilahkan apa? Ketika ada uang, dia disayang, ditemani. Tapi ketika uang habis, dia dibuang. Dalam artian apa? Itu karena persahabatan bukan dibangun di atas al-haq. Jadi kalau antum atau kita bersahabat, berteman, bangunlah di atas ketakwaan. Ingat-ingat ya, bukan karena parasnya yang ganteng, bukan karena parasnya yang cantik, bukan karena kekayaannya, bukan karena hartanya, tapi membangun di atas al-haq, membangun persatuannya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat ini dasar pokok yang kedua ini. Amrullah bil istima' fid din, perintah Allah Ta'ala untuk berkumpul bersatu dalam agama ini. Wa nahyu 'anit tafarruq fihi, dan larangan bercerai-berai, berpecah belah di dalamnya. Fa bayyanallahu hadza bayanan syafiyan, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang bisa mengobati, penjelasan yang sempurna, tafhamuhul awam, yang orang awam saja paham. Itu poin yang kedua ya. Jadi perintah untuk bersatu, larangan untuk bercerai-berai. Paham ya? Berkata Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaihi dalam kitab Al-Ha'iyah, mungkin antum pernah dengar ya, kitab Al-Ha'iyah itu pantun atau puisi diakhiri dengan huruf apa? Ha. Beliau mengatakan di awal pantunnya, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Wa din bi kitabillahi sunnanil lati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Pantunnya bagus sekali. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Wa din bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Nanti kalau antum ingin merujuk beberapa kitab masih ada di sana itu Ha'iyah. Pantun Ha'iyah Syarah Shalih Fauzan itu. Di sana nanti antum lihat nih poin-poin pantun pertama itu lafaznya. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Artinya apa? Bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan apa? Dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah kalian semuanya, berkumpullah kalian semuanya di atas tali Allah. Apa tali Allah? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Syekh Shalih Fauzan dan juga Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahmatullahi alaih, Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, beliau menjelaskan ketika mensyarah kitab Al-Ha'iyah makna hablullah, tali Allah, Al-Qur'an was Sunnah. Jadi kalau antum mau bersatu, bersatunya harus dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun bercerai-berai, berkelompok-kelompok, berorganisasi-organisasi, lembaga-lembaga, parlemen-parlemen, partai-partai, itu sumber perpecahan. Coba antum lihat di luar sana. Banyak partai atau tidak? Ada. Mulai dari partai Golkar, partai P3, partai PDI, partai PKB, partai PAN, banyak partai-partai. Berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing partai, masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya. Tidak pernah bersatu. Kecuali dalam hal masalah dunia baru mereka bersatu. Paham ya? Adapun mereka saling bersaing. Ahlus sunnati wal jamaah tidak berkelompok-kelompok, tidak berpartai-partai. Ahlus sunnati wal jamaah bersatu di atas apa? Al-Qur'an was sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah karena mengikuti as-sunnah, al-jamaah karena bersatu di atas al-haq, Al-Qur'an dan as-sunnah. Jadi bersatunya bukan di atas kebatilan. Bersatunya bukan di atas kebid'ahan.
Karena kebid'ahan itu sumber perpecahan. Bid'ah dengan as-sunnah itu bagaikan air dengan minyak. Antum tahu minyak? Minyak itu kalau dicampur dengan air bisa bercampur atau tidak? Tidak. Akan saling berpisah. Itu pemisalan antara bid'ah dengan sunnah. Kalma wa zait, bagaikan air dengan minyak. Antum tuang minyaknya ke air tidak akan bersatu. Paham ya? Makanya kalau antum atau kita sudah mengaku ahlus sunnati wal jamaah, hindari perkara bid'ah. Sekecil apapun perkara bid'ah, sumber perpecahan. Ya kan? Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dan perkara-perkara baru yang dibikin-bikin. Karena perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya di mana? Neraka. Waliyadzubillah. Sumber perpecahan adalah perkara bid'ah. Nah, oleh karena itu kalau ingin bersatu, berkumpul di atas al-haq, Al-Qur'an dan Sunnah. Apakah harus banyak orangnya? Al-haq, al-jamaah itu apakah harus banyak orang, ribuan, ratusan orang, di ma'had penuh, banyak orang, banyak pesertanya, banyak santrinya? Tidak harus. Yang perlu antum pegang adalah athar yang sahih. Itu kalamnya ucapan Al-Imam Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, kata beliau, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu seorang diri. Antum walaupun sendirian, tapi di atas al-haq itu jamaah namanya. Nabi Nuh alaihissalam banyak atau sedikit pengikutnya? Sedikit, tapi di atas al-haq jamaah. Faham? Nah, karena makna jamaah ketika antum diperintahkan untuk berjamaah, berkumpul berjamaah, itu maknanya apa? Dijelaskan oleh Imam Abu Syamah rahmatullahi alaihi, kata beliau, wa haitsu ja'al amru bil luzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Wa haitsu ja'al amru bil luzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Kapan saja datang perintah untuk berjamaah, ahlus sunnati wal jamaah, maka yang diinginkan dengannya adalah apa? Berpegang teguh dengan al-haq dan mengikutinya. Antum sholat jamaah paling sedikit berapa orang? 2 orang. Banyak atau sedikit? Sedikit. Dikatakan jamaah enggak? Jamaah. Anak sholat berjamaah berapa orang? 2 orang. Ya jamaah. Karena jamaah itu aqallul jama' Islam. Jamaah itu paling sedikitnya 2. Antum sholat 2 orang sudah dihitung jamaah. Enggak harus 3 orang ke atas, enggak harus. Bisa dipahami ya? Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kata beliau di sini, orang awam aja paham tentang penjelasan Allah Taala, bersatu dan dilarang bercerai-berai. Tapi ingat, persatuannya di atas apa tadi? Di atas tali Allah. Apa tali Allah? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalilnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pendek, simpel, padat. Dihafalkan itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Surat Ali Imran itu ya. 6 Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya di atas tali Allah. Berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Apa tali Allah tadi? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan sampai keliru ya. Naam. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan atsabahullah, hadzal aslu mawjudun bil Qur'an. Dasar pokok ini, pasal yang kedua ini ternyata ada dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran ayat 103. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, bersatu dengan tali Allah, berkumpul dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Apa tali Allah tadi? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam ayat yang lain, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Kalian jangan menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Karena bercerai-berai berselisih itu sumber apa? Barakallahu fikum, lemahnya kaum muslimin. Dipermisalkan orang mukmin dan mukmin yang lainnya bagaikan apa? Bagaikan bangunan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ih. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan bangunan yang saling sebagian mereka menguatkan sebagian yang lainnya. Kemudian beliau, barakallahu fikum, merapatkan jari-jarinya seperti ini. Paham ya? Menunjukkan kuat sekali kalau bersatu. Tapi kalau bercerai-berai, apa? Akan hilang kekuatannya.
Antum lihat sapu lidi. Sapu lidi itu kalau antum pakai untuk nyapu cuma satu lidi tok. Ini. Kira-kira bisa membersihkan sampah enggak kira-kira? Lemah atau kuat? Lemah, patah nanti lidinya. Tapi kalau disatukan 100 lidi, jadikan satu, diikat jadi sapu. Antum pakai untuk menyapu, menghilangkan kotoran, cepat atau tidak? Cepat. Kuatnya, itulah persatuan. Dipermisalkan dengan sapu lidi. Sapu lidi bisa dibayangkan ya, sapu lidi kalau satu lidi antum menyapu sampah, ya enggak mempan gitu loh. Ya enggak? Tapi kalau 100 lidi antum jadikan satu, antum ikat kuat jadi sapu, antum pakai untuk nyapu sampah, bismillah. Ya enggak? Maksudnya bagaimana? Maksudnya Ahlus Sunnati wal Jamaah atau kaum muslimin secara umum kalau bersatu padu, bersatu di atas Al-Qur'an Sunnah, itu akan bisa menyapu ahlul bidah wad dhalal. Akan bisa membersihkan syubhat, syahwat dan juga apa? Firqah-firqah kelompok-kelompok sesat yang lainnya kalau bersatu. Paham ya? Tapi kalau tidak bersatu sangat sulit dan berat, butuh perjuangan. Nah, tapi ingat persatuannya bukan dibangun di atas harta. Paham ya? Karena kalau antum atau kita membangun persatuan di atas harta, itu nanti bisa bersatu cuma sementara saja. Harta habis, bercerai-berai lagi. Paham belum? Seperti itu. Seperti orang-orang partai, itu kalau mereka sudah mendekati pemilihan umum, paham ya? Mau pemilihan mungkin pemilihan bupati atau mungkin barakallahu fikum caleg calon legislatif atau semisalnya, itu mungkin mereka banyak yang bersatu. Tapi ingat di atas uang, suap sebagian mereka untuk mencoblos kader-kadernya. Tapi setelah itu nanti ya bercerai-berai. Paham ya? Karena apa? Bersatunya bukan di atas apa? Ketakwaan. Itu penting sekali. Jadi kalau mau bersatu, berteman, bersaudara, bangunlah persaudaraan di atas ketakwaan. Paham ya? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah Ta'ala. Dulu antum kita mungkin punya teman-teman orang awam kan? Atau mungkin teman-teman yang jahat punya kan? Kenapa kita tinggalkan? Karena Allah. Ya enggak? Sekarang bertemannya dengan Ahlus Sunnah. Duduknya dengan orang-orang baik. Duduknya dengan orang-orang sunniyin, salafiyin. Tidak duduk-duduk dengan ahlul ahwa, tidak duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu, tidak duduk-duduk dengan hizbiyin. Tujuannya apa? Salamatul qalb, untuk menyelamatkan apa? Hati. Jadi salamatul qalbi muqaddamatun. Menyelamatkan hati itu lebih didahulukan daripada sekedar menyelamatkan harta. Paham belum? Karena keselamatan hati itu berarti apa? Dia akan apa? Akan bisa untuk yang kedepannya lebih baik. Tapi kalau hatinya rusak, enggak selamat lagi sudah. Paham ya? Seperti itu. Nah, makanya para ulama telah mentanbih, memperingatkan, barakallahu fiikum, mulai dari para sahabat memperingatkan untuk apa? Menghindari, menjauhi apa? Duduk dengan pengekor hawa nafsu. Karena bisa membuat sakit hati kita sakit, terkena syubhat dan juga pikiran kita pun akan rancau dengan apa? Duduk dengan pengekor hawa nafsu tadi itu. Apa kata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Sahabiyun jalil, mufassir sahabat, beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Kalian jangan duduk dengan pengekor hawa nafsu. Karena duduk dengan mereka itu bisa membuat sakit hati. Paham ya? Sakit hati di sini imam maknanya sakit hati, hatinya rusak karena syubhat, atau sakit hati atau debat kalah bingung stres. Ya enggak? Debat kalah bingung stres, wah sakit hati. Coba antum lihat orang-orang awam yang mereka mengandalkan hawa nafsu dan juga akal. Karena dinasihati rokok itu haram, Pak. Haram itu kan kalau setiap hari. Pakai akal. Kalau sepekan 3 kali 4 kali enggak haram, nah. Pakai akal semua. Sakit enggak hati kita? Sakit, gitu loh. Paham ya? Makanya kalau sudah berlawanan dengan hawa nafsu seperti itu, perdebatan yang tidak ada solusinya, tidak ada jalan keluarnya, cuman apa melahirkan arogan saja ya. Kekerasan dan semisalnya tinggalkan. Assalamualaikum. Paham ya? Meninggalkan perdebatan bukan karena kalah, tapi menjaga keselamatan hati. Paham ya? Karena orang awal mulanya kokoh di atas Al-Qur'an dan Sunnah, kenapa kok jadi lembek? Kenapa kok jadi dia itu tidak tegas lagi? Kenapa? Sebabnya karena pertama perdebatan di antaranya. Paham ya? Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Apa artinya? Tidak ada suatu kaum yang sesat yang semula berada di atas petunjuk. Kaum ini semula di atas petunjuk, di atas al-haq,
di atas Al-Qur'an Sunnah, tapi sesat tiba-tiba. Kenapa sebabnya? Illa utul jadal. Sebabnya karena didatangi pintu perdebatan. Debat, kalah, bingung, stres, bimbang. Yang benar itu ana atau dia? Nah, itu. Setelah itu bingung dia. Akhirnya dia tidak kokoh lagi di atas al-haq. Sebabnya apa di antaranya? Perdebatan yang tidak ada solusinya gitu. Yang kedua sebabnya kenapa? Karena sering duduk dengan pelaku bid'ah. Ini juga sebab apa? Orang itu tidak istiqomah. Orang akan lemah manhajnya. Orang akan menjadi lembek yang semula tegas. Sebabnya di antaranya apa? Duduk dengan pengekor hawa nafsu dan al-bid'ah. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahmatullahi alaihi menyebutkan dalam kitab Al-I'tisam, kata beliau, al-bu'du an majalis ahli bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Al-bu'du an majalis ahli bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Menjauhkan diri dari majelisnya ahli bid'ah itu jalan menuju as-sunnah. Bayangkan itu. Kalau antum ingin istiqomah di atas Al-Qur'an Sunnah, jauhi pelaku bid'ah. Jauhi hizbiyin, jauhi ahli bid'ah wad dalal. Jangan bermudah-mudahan singgah di tempat mereka. Jangan bermudah-mudahan ngisi di tempat mereka, muhadharah di tempat ahli bid'ah wad dalal, hizbiyun, ahlul ahwa, ashabut tilfaz, orang-orang yang suka pakai televisi, live streaming, video, YouTube, hindari. Itu semuanya apa? Sudah kita jelaskan berkali-kali. Dalilnya sangat jelas tentang haramnya gambar makhluk bernyawa. Nah, kita ahli sunnah, sunniyun, salafiyun, tegas dalam hal itu. Jangan bermudah-mudahan diundang muhadharah langsung mau. Enggak dilihat dulu tempatnya. Dilihat dulu tempatnya ahli sunnah atau bukan. Ada shooting-shootingan atau tidak. Kalau tempatnya ada yayasannya, open donasi, penggalangan dana, kemudian ada infaknya, barakallahu fiik. Setiap orang ditarik sekian-sekian rupiah. Bismillah. Cari yang selamat. Ngisi di masjid, di ma'had al-sunnah. Gitu, harus tegas. Kalau enggak tegas berbahaya. Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahmatullahi alaih dalam kitab Damul Mas'alah beliau mengatakan jam'ut tabarru'at laisa min simati ahlus sunnah. Mengumpulkan dana, open donasi bukan termasuk ciri khas ahlus sunnah. Dah itu. Jadi kalau antum atau kita menjadi sunniyun, salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah, jangan bermudahan minta-minta. Dikit-dikit open donasi. Dikit-dikit penggalangan dana. Mau daurah, para peserta suruh bayar. Paham ya? Allah musta'an, ditarikin sekian-sekian ribu rupiah. Mau ngapain itu loh? Paham ya? Nah, kasih mereka itu gratis, biar semangat belajarnya, biar semangat menghadiri muhadharah, bukan malah ditarikin seperti itu. Paham ya? Ahlus sunnah sangat berhati-hati. Jangan bermudah-mudahan untuk minta-minta. Tidak untuk pribadi, tidak untuk dakwah. Biarkan ahlus sunnah mereka belajar mandiri. Paham ya? Mandiri dalam artian bagaimana? Daripada minta-minta, kerja. Mencari nafkah, mencari ma'isyah, itu bukan termasuk perkara apa? Bukan termasuk perkara tercela. Paham ya? Kalau antum atau kita tidak mampu buka ma'had, buka pondok, paham ya? Nah, barakallahu fikum, tidak perlu buka pondok, tidak perlu buka ma'had. Daripada apa? Buka pondok tapi santrinya harus bayar. Nanti sebagian uang santrinya untuk ustadznya, memalukan. Memalukan. Kenapa? Masa ustadznya ngambil uang santrinya? Santrinya belajar kalau gratis, bisa gratis sudah. Kalau nggak bisa gratis, bagaimana biarkan dia pulang pergi. Paham ya? Daripada kita ngambil uang santri kemudian apa? Ngambil SPP kemudian dia ngambil menikmati uang santri. Sebulan 350.000, yang 50.000 masuk kantong ustadznya. Allahul musta'an. Belajar di Yaman itu gratis, nggak ada pungut biaya. Pulang ke Indonesia ngajar malah minta biaya. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Hindari, barakallahu fiik. Hindari, itu termasuk perkara yang tidak baik. Syekh Muqbil punya kitab, artikel bagus sekali, mungkin sudah ada terjemahannya, sudah ada itu. Damul Mas'alah, tercelanya meminta-minta. Kenapa demikian? Karena dulu Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahmatullahi alaihi di Damat sana. Nah, barakallahu fiik, anak ke sana sudah beliau meninggal. Cuman kabar dari ikhwah dan kepada mustafidun, para masyayikh menceritakan banyak muslimin yang ngasih dana beliau. Uang bukan hanya ratusan jutaan, mungkin miliaran mungkin. Paham ya? Tapi beliau tolak, kenapa? Karena mensyaratkan pakai yayasan. Tolak. Syahidnya di sini, kalau antum atau kita mau memberikan suatu infak, sedekah tanpa embel-embel, tanpa syarat-syarat yang batil, barakallahu fiik. Kemudian kalau harus syarat, harus syuting dulu, foto dulu, video dulu, kondisikan. Nah, ini sekedar selingan, barakallahu fiik. Kunci untuk orang istiqomah, jauhi pelaku bid'ah wad dalal. Paham ya? Jangan duduk dengan pelaku
kebid'ahan, dengan pengekor hawa nafsu. Al-bu'du an majalisi al-bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Kata siapa tadi? Al-Imam Asy-Syatibi rahimatullah alaih dalam kitab Al-I'tisam. Menjauh dari majelisnya ahli bidah itu jalan menuju as-sunnah. Sampai-sampai Al-Imam Fudail bin Iyad rahimatullah alaih mengenai pernikahan saja, itu pilihkan anaknya putrinya dengan seorang sunni salafi. Jangan dinikahkan putrinya, anak perempuannya dengan ahli bidah ad-dhalal atau hizbiyin. Kenapa? Akan memutus hubungan silaturahmi. Apa kata beliau? Man zawwaja ibnatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah memutuskan hubungan silaturahmi. Bayangkan itu. Ini penting sekali dalam artian kita di dalam memegang agama ini harus kokoh gitu loh. Kokohnya sini bukan di atas kebodohan, bukan di atas logika, bukan di atas hawa nafsu, tapi di bawah bimbingan para ulama ahlus sunnati wal jamaah, sehingga tidak serampangan, tidak bermudah-mudahan memvonis si fulan mubtadi', si fulan hizbi. Paham ya? Adapun memperingatkan kekeliruan, kesalahan si fulan, keliru dalam hal ini si fulan, telah terjatuh dalam kekeliruan hal ini, itu tidak apa? Tidak mengharuskan kita memvonis. Itu hanya sekedar nasihat. Paham ya? Jadi kalau cuma digedein pun hizbi, mubtadi', itu rusak nanti. Paham ya? Nah, tapi butuh bimbingan para ulama, butuh bimbingan para masyayikh ahlus sunnati wal jamaah, karena kita sudah punya pedoman kan? Pedoman kita apa? Al-Qur'an was sunnah. Sesuai dengan pemahaman siapa? Pemahaman para salafun salih. Siapa para salaf kita? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, pemahaman mereka akan sampai kepada kita melalui siapa? Melalui para ulama, melalui para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan otodidak. Antum tahu otodidak? Otodidak itu pemahaman sendiri gitu loh. Enggak dibimbing. Jadi dia buka kitab paham sendiri. Itu nanti pasti banyak kekeliruannya. Banyak sisi negatifnya. Paham ya? Ini perlu diperhatikan. Jadi butuh bimbingan para ulama. Ketika para ulama Ahlus Sunnah telah membimbing dengan dalil qala Allah qala Rasul sami'na wa ta'na. Karena dalil yang dipakai membimbing gitu ya. Jangan malah ngeyel, nolak, bantah, bangkang. Karena apa? Karena kalau sudah menolak syariat, kemudian meremehkan nasihat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu nanti akan terjatuh dalam sisi yang negatif. Mencaci maki, menghina, merendahkan para ulama. Sedangkan para ulama mengatakan apa? Termasuk ciri-ciri hizbiyin, termasuk ciri-ciri ahli bid'ah ad-dhalal al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk ciri-ciri hizbiyin apa? Termasuk ciri-ciri hizbiyin ahli bid'ah ad-dhalal mencaci maki, menghina pemegang ilmu. Para ulama maksudnya. Allahul musta'an. Jadi jangan sampai kita lancang mulut kita kemudian mencaci maki, menghina, merendahkan para ulama. Karena para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar wala dirham. Jadi ketika meninggal dunia itu enggak meninggalkan dirham, dinar itu dibagikan enggak, tapi meninggalkan apa? Ilmu. Sekarang siapa yang pemegang warisan tersebut? Para ulama. Innamal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang diwariskan apa? Ilmu. Inna ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Wa innama warathul ilm. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadin wafir. Artinya apa? Sesungguhnya segenap para nabi itu tidak mewariskan dinar wala dirham, tapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Nah, warisan ini akan habis enggak kira-kira? Sampai nanti hari kiamat, mendekat dari kiamat enggak akan habis. Tapi kalau uang habis enggak uang? Uang habis, harta bisa habis, bisa habis, emas bisa habis, perak bisa habis. Kalau ilmu sampai nanti akhir zaman. Paham ya? Sekarang kita butuh bimbingan para ulama di akhir zaman seperti ini, banyak fitnah, syubhat, syahwat. Kenapa kok butuh bimbingan para ulama? Mumpung para ulama Ahlus Sunnah masih hidup. Nanti kalau sudah enggak ada lagi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama sunniyun salafiyun enggak ada lagi, bingung kita. Kenapa? Karena akan kacau keadaan ini. Telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah
mencabut ilmu ini dengan sekali cabutan seperti dicabutnya manusia atau diwafatkannya manusia. Tapi mencabut ilmu, menghilangkan ilmu dengan dimatikannya para ulama, diwafatkannya para ulama. Para ulama Ahlus Sunnah sudah enggak ada lagi. Para ulama Rabbaniyun ar-Rasikhun enggak ada lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi huru-hara. Yang terjadi kekacauan. Apa kata beliau alaihi wassalam? Hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman, sampai hingga di muka bumi ini Allah Taala tidak menyisakan lagi orang alim. Bayangkan, sudah dicabut nyawanya semuanya. Tidak tersisa lagi orang alim, enggak ada lagi. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin bodoh. Jadi orang bodoh jadikan pemimpin. Manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Sudah bodoh jadi pemimpin lagi. Itu pun enggak diam. Kalau diam masih mending. Apa kok enggak diam? Disebutkan yang berikutnya apa? Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Itulah akibat buruknya. Pemimpin yang bodoh tadi itu ditanya, jawab. Jawabannya tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Inilah realita yang sekarang kita hadapi. Barakallahu fiik. Banyak orang yang bodoh yang tampil di medsos seakan-akan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seakan-akan dia Masya Allah Ibnu Qayyim, semua dijarah, semua dikritik, semua dihizbikan, semua ditabdi'. Paham ya? Nah, tanpa didasari oleh ilmu. Hati-hati ini ya. Adapun kalau hujjah argumen ilmu dia miliki, paham ya? Dan dia pakar dalam jarh ta'dil, itu tidak bisa salahkan. Paham ya? Apalagi direkomendasi para ulama misalkan. Paham ya? Tapi kalau kebodohan, tidak hafal Al-Qur'an wala as-sunnah wala enggak pernah mondok juga, ngajinya enggak jelas, gurunya siapa? Syekh Al-Allamah Google. Gurunya Google gurunya. Allah musta'an, ini berbahaya. Karena dia nanti akan tampil di medsos seakan-akan Syekhul Islam. Semua pertanyaan dijawab oleh dia. Tapi kalau medsos mati, kemudian kuotanya habis, enggak ada sinyal, bingung dia. Afan terdulu ya, sepekan lagi katanya. Ilmunya mana ilmunya? Ilmu itu dihafal. Dihafal Al-Qur'an Sunnah dihafal sehingga kapan saja antum dibutuhkan siap. Lampu mati siap. Listrik enggak ada siap. Sinyal enggak ada siap karena hafalan ada dalam dada. Al-ilmu fis-sudur wala fis-sutur. Ilmu itu yang ada dalam dada ini, bukan semata-mata yang ada dalam tulisan. Tulisan bisa terhapus, bisa hilang, bisa dimakan rayap, ya enggak? Bisa hanyut terkena banjir. Tapi kalau hafalan, Masya Allah. Jadi sangat disayangkan barakallahu fiik kalau orang-orang hanya mengandalkan medsos, media sosial. Enggak mau belajar, enggak mau hadir di majelis ilmu, kemudian alasannya sekarang di HP semuanya ada. Memang semuanya ada, tapi kan beda gitu loh. Sekarang antum lihat, orang-orang yang belajar melalui audio itu rekaman dengan belajar langsung seperti ini. Kira-kira kalau dilihat dari kesungguhannya sungguh-sungguh yang mana? Yang hadir langsung, mulazamah langsung. Kenapa demikian? Karena dia perhatian langsung, bertemu langsung mendengar di hadapan gurunya. Tapi kalau melalui audio, ini kita berbicara secara global ya, melalui rekaman-rekaman kadangkala dia mendengar sambil di sebelahnya ada Nescafe, air kopi atau teh gitu ya, sebelah kirinya, sebelah kanannya biskuit, paham ya? Sambil dengar kajian ya, nyimak dia. Ternyata ilmu yang dia dengar tadi nggak masuk, tapi Nescafe-nya masuk, biskuitnya juga masuk, paham ya? Tapi ilmunya nih karena kurang, beda perhatiannya barakallahu fiik. Makanya beruntung dan juga bersyukur ketika masih diberi kesempatan hadir di majelis ilmu, duduk langsung. Tenang loh pikirannya. Kalau di luar sana tuh lihat, di pasar-pasar sana yang sibuk dengan medsos, dikit-dikit bingung. Dulu ketika awal-awal zaman Covid Corona, itu lebih parah lagi kebingungannya. Ada bilang zona merah, zona hijau, zona hitam. Bingung dia. Tapi kalau di pondok, mana ada udah zona merahnya enggak tahu ya. Zona merah yang semangka itu ya. Iya enggak? Tahunya gitu di pondok enggak tahu apa-apa. Amnya, tenang pikirannya, enggak bingung gitu loh. Orang bilang, hati-hati di Jogja zona merah. Enggak ada zona merah. Tahunya ya santri zona merah itu semangka itu warna merah. Iya enggak? Karena apa? Tidak terpengaruh dunia luar. Paham ya? Ini pentingnya bermajelis, majelis ilm, majelis Al-Qur'an Al-Qur'an Sunnah seperti itu. Tapi kalau di luar sana barakallahu fiik, antum tahu sendiri. Harus dibekali dengan ilmu. Jangan sampai kita terombang-ambing oleh fitnah sehingga bercerai-berai dan tidak bersatu. Kita lihat lagi ayatnya. Ini sekedar selingan untuk motivasi diri kita semuanya. Ya, yang namanya keistiqomahan
Continue di atas al-haq itu ada sebab-sebabnya. Jauhi ahli bid'ah wad dalal, jauhi pertemanan dengan apa hizbiyin, jauhi barakallahu fikum bersahabat dengan apa pelaku bid'ah dan juga yang lainnya. Kita lihat lagi ayatnya, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka bercerai-berai pada agama mereka, yang mereka akhirnya berkelompok-kelompok, berpartai-partai, kamu bukan termasuk bagian dari mereka. Sesungguhnya perkara mereka semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Ahlus Sunnah tidak berpartai, tidak berorganisasi, tidak berlembaga, tidak perlu pakai parlemen-parlemen, tidak perlu pakai logo-logo. Paham ya? Kalau orang hizbiyun kan pakai logo banyak sekali. Jaket RII. Ya enggak? Nanti masker pun RII. Paham ya? Kaos Roja TV, yang depan Yufid TV. Hizbiyun banyak sekali seperti itu slogan. Ahlus Sunnah enggak perlu pakai slogan, prakteknya. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan, 3 kunci ini. Ucapan, amalan, keyakinan. Bukan hanya slogan. Coba antum lihat orang-orang RI hizbiyun yang di luar sana. Mulai dari masker ada RI-nya juga. Sendok pun mungkin ada nanti ada RI-nya juga. Gelas, kalau gelas sudah ada itu gelas. Saat RI, Radio Islam Indonesia. Karena orang Indonesia, negara Indonesia punya radio RRI, Radio Republik Indonesia. Hizbiyun punya tandingan mereka RII, Radio Islam Indonesia. Ya waktu itu masih bergabung Lukman Yun, Lukman Ba'abdu dan teman-temannya, itu radionya RII. Paham ya? Roja TV punya radio, punya TV. Paham ya? Mobil pun ada stikernya. Motor pun juga enggak kalah. Topi pun ada juga stikernya. Ahlus Sunnah enggak perlu. Paham ya? Amalannya barakallahu fiik. Jadi antum kalau punya kaos depan Salafi itu kaosnya. Belakang apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mabuk-mabukan, judi, kemudian jenggotnya dicukur, celananya isbal. Enggak berfungsi. Karena apa? Karena Ahlus Sunnah itu bukan slogan gitu loh. Bukan sekedar sponsor, ucapan itu bukan, tapi amalan. Makanya ada pantun sangat bagus. Pantunnya itu menunjukkan bahwasannya banyak orang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah tapi bukan Ahlus Sunnah ternyata. Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku-ngaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. Paham ya? Sedangkan Laila sendiri tidak mengakui hubungan tersebut. Maksudnya apa? Setiap orang mengaku-ngaku dirinya Ahlus Sunnah, ana sunni, ana salafi, ana Ahlus Sunnah. Tapi Ahlus Sunnah berlepas diri dari pengakuan tersebut. Kenapa? Ahlus Sunnah kok minta-minta. Satu. Ahlus Sunnah kok buka open donasi. Ahlus Sunnah kok belajar ngajar kok live streaming video gambar makhluk nyawa. Itu Ahlus Sunnah nomor berapa gitu loh? Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah nisbah ras sunnah. As-Sunnah melarang enggak minta-minta? Melarang. As-Sunnah melarang atau tidak gambar makhluk nyawa? Melarang. As-Sunnah melarang atau tidak? Nah barakallahu fikum berorganisasi atau misalnya melarang. Lah kok ini malah organisasi juga ada, yayasan juga punya, minta-minta. Kemudian apa? Open donasi, gambar makhluk nyawa, jauh dari as-sunnah. Salafi. Apa sih salafi itu? Salafiyun, yaknya nisbah loh bahasa Arab itu ya. Salafiyun yaknya apa? Nisbah. Salafi, nisbah kepada orang salaf. Siapa orang-orang salaf itu? Sahabat, tabi'in, asbab tabi'in. Nah, kalau dia mengaku-ngaku sunni salafi, mengaku-ngaku orang pengikutnya para salaf ada enggak yang minta-minta? Enggak ada. Ada enggak para salaf yang berdakwah pakai gambar makhluk nyawa gitu? Enggak ada. Ada enggak para salaf yang mereka berdakwah dengan cara barakallahu fikum melakukan penggalangan dana open donasi? Enggak ada. Jadi kembalinya para salaf itu loh, bukan hanya ucapan, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Itu kaidah ini ya. Ucapan, amalan, keyakinan. Itu penting barakallahu fikum karena sekarang banyak orang-orang yang sudah mulai pudar wa'iyadzubillah, semoga kita selamatkan ya gara-gara fulus, gara-gara harta, gara-gara uang, dunia seperti itu. Harus sabar barakallahu fiik. Nah, harus sabar ya, karena hidup di dunia ini hanya sekali saja, bukan 2 kali, sekali saja. Setelah itu nanti bukan dunia lagi. Makanya kita manfaatkan hidup yang sekali ini, jangan sampai kita salah dalam menempuh jalan. Paham ya? Salah sedikit saja berbahaya. Sebagaimana halnya ketika antum melihat jalan, itu kan ada jalan yang halus, ada jalan yang rusak. Pilihlah yang halus gitu loh. Sudah tahu jalan al-haq, al-Qur'an sunnah, lurus jalannya, halus jalannya, paham ya? Nah, barakallahu fiikum, walaupun harus tempuh dengan jarak yang jauh, tempuh. Paham ya?
Tinggalkan jalan-jalan yang jelek tadi itu, jalan hizbiyah, walaupun dia itu dekat jalannya ditempuh mudah, paham ya? Tapi itu jalan hizbiyah tinggalkan. Paham ya? Jangan sampai kita barakallahu fikum meniti jejaknya orang-orang hizbiyun yang mereka bermudah-mudahan dalam menetapkan atau bermudah-mudahan dalam beragama ini. Agama memang mudah, tapi mudahnya diukur dengan syariat, bukan dengan hawa nafsu. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Mudahnya di sini karena semuanya sudah ada dalilnya. Antum enggak isbal, ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Antum melihara jenggot, ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Antum ketika berpuasa menyegerakan buka, mengakhirkan sahur, ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Mudah atau tidak? Mudah. Jadi mudahnya dilihat dengan dalil. Bukan bermudah-mudahan, bedakan ya. Barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Allah Ta'ala mengatakan syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din fala wala tatafarraqu fi. Artinya telah memberikan syariat untuk kalian agama. Allah Ta'ala malah memberikan syariat kepada kalian pada agama ini ma wassa bihi, yaitu sesuatu yang telah Allah wasiatkan dengannya Nabi Nuh dan orang-orang yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa-apa yang telah kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa, Isa, agar apa? Agar menegakkan agama Islam ini atau agama ini dan jangan bercerai-berai. Paham ya? Jadi bercerai-berai, berselisih itu hukum asal dilarang. Paham ya? Ahlus sunnah dakwahnya sukanya memecah belah katanya. Kita katakan memecah belah yang mana dulu? Kalau memecah belah antara al-haq al-batil, na'am. Memang gitu dakwah Ahlussunnah. Memecah belah antara apa? Al-haq dan al-batil. As-sunnah dengan al-bid'ah. Karena al-haq al-batil, al-haq dan al-batil, as-sunnah dengan al-bid'ah itu enggak akan bersatu. Dipermisalkan bagaikan apa tadi? Minyak dengan air gitu loh. Paham ya? Makanya kalau kita lihat dari susunannya, Ahlus sunnati wal jamaah, ahlul bid'ah wal furqah. Itu sambungannya. Ahlus sunnah wal jamaah senantiasa berjamaah bersatu, jamaah. Ahlul bid'ah wal furqah, ahlul bid'ah wal furqah dan perpecahan. Di mana ada bid'ah pasti ada perpecahan di situ. Paham ya? Makanya harus waspada, hati-hati karena bid'ah sekecil apapun. Paham ya? Karena agama ini dibangun di atas apa? Dalil tauqifiyah. Tauqifiyah itu masih terhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dibangun di atas hawa nafsu wala akal wala logika wala syai'. Paham ya? Tapi dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti itu. Kita ambil dikit lagi. Fala yajuzu lil muslimin an yatafarraqu fi dinihim. Maka enggak diperbolehkan bagi segenap kaum muslimin untuk bercerai-berai pada agama mereka. Bal yajibu an yakunu ummatan wahidah 'ala tauhid. Bahkan wajib mereka semuanya menjadi umat yang satu di atas tauhid. Di atas apa? Tauhid. Itu mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Paham ya? Bukan berbuat kesyirikan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini umat kalian umat yang satu. Aku Rabb kalian, beribadahlah kalian kepadaku. Tauhid Allah Ta'ala. La yajuzu li ummati Muhammadin an tatafarraq fi aqidatiha wa fi ibadatiha wa fi ahkami diniha. Perhatikan ini. Enggak diperbolehkan bagi umat Nabi Muhammad untuk bercerai-berai. Untuk bercerai-berai dalam hal apa? Akidahnya, ibadahnya dan hukum-hukum agamanya. Hadza yaqul halal, yang ini mengatakan halal. Wa hadza yaqul haram, yang ini mengatakan haram bi ghairi dalil. Mengucapkannya tetap dalil ini yang Anda sebutkan tadi itu. Banyak orang yang berfatwa tanpa ilmu gitu loh. Tanpa ilmu itu maksudnya bagaimana? Fatwa hanya semata-mata fatwa tanpa dalil. Haram, halal, dalilnya mana? Enggak usah pakai dalil katanya. Dalil nomor 1. Arti dalil itu apa sih artinya dalil itu? Ad-dalilu huwa, kalau bahasa Arabnya ya, ma yursyidu ilal matlub. Dalil itu sesuatu yang mengarahkan kepada apa yang antum inginkan. Ketika antum di Surabaya mau ke Jogja, itu biasanya mencari apa? Pelang, penunjuk arah. Itu dalil bukan? Dalil. Lah kalau pelang Jogja ke arah barat, antum ke timur terus sampai mana kira-kira? Mana kira-kira? Antum di Surabaya mau ke Jogja, pelangnya Jogja ke barat, antum mau ke timur terus, kira-kira sampai mana? Kira-kira. Dari Surabaya kan, Surabaya mau ke Jogja, pelangnya Jogja ke barat. Antum malah berangkatnya ke timur terus, malah sampai kemana nanti? Bisa kembali kemana gitu? Tersesat atau tidak? Karena menyelisih dalil, menyelisih pelang tadi, menyelisih penunjuk arah tadi. Coba kalau antum ke barat, sampai. Paham ya? Itu secara bahasa. Secara bahasa dalil itu sesuatu yang mengarahkan pada apa yang antum inginkan.
Jadi kalau ada dalil, sami'na wa ta'na, jangan ditentang. Ingat-ingat kalamnya Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi yang sering ana sebutkan berkali-kali itu ya. Beliau mengatakan, "Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil." Pendek, simpel, padat tapi menyentuh. Apa artinya? Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sudah ada dalil dia berpaling, malah dia menyelisih, sesat dia nanti. Paham ya? Secara logika tadi itu, secara logika orang sudah ada penunjuk arah ke barat dia ke timur, enggak sampai-sampai dia. Kalaupun sampai muter-muter dulu. Jadi sudah ada dalil di depannya, ngeyel dulu. Masa ujung-ujungnya, oh iya ya. Paham ya? Jogja ke barat dia mau ngeyel juga ke timur dulu, muter-muter, ujungnya oh ternyata ke barat ya. Itu berarti enggak langsung menerima gitu loh maksudnya ya. Dalil itu udah kalau udah dalil kalau Allah kalau Rasul sami'na wa ta'na. Kita tutup yang terakhir, perhatikan. La yajuzu hadza, ini enggak boleh. La syakka 'anna al-ikhtilaf min tabi'atil bashar. Tidak diragukan lagi. Yang namanya perselisihan itu termasuk tabiat manusia. Manusia itu enggak mungkin enggak berselisih. Antum terkadang ya berteman aja 2 orang 3 orang, kadang ada enggak perbedaan pendapat? Ayo, tabiat manusia. Cuman kalau berselisih, terkhususkan dalam masalah agama, dikembalikan kepada apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Na barakallahu fikum," dalam Al-Qur'an Karim Allah taala sudah memberikan solusi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah yaitu Al-Qur'an, Rasulnya yaitu As-Sunnah. Paham ya? Nah, kalau kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu perbuatan tadi kalau berselisih dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, bukan dikembalikan kepada mbaknya, bukan dikembalikan kepada ustadznya, bukan dikembalikan kepada syekhnya, bukan dikembalikan kepada pembesarnya, tapi dikembalikan kepada Al-Qur'an Sunnah. Apa kata Allah Taala? Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih apa? Lebih bagus kesudahannya. Jadi kalau antum berselisih, kembalikan pada dalil Al-Qur'an Sunnah. Selesai udah. Paham ya? Kita lihat sini. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, "Wala yazalun mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum." Perhatikan itu. Dan mereka senantiasa berselisih. Senantiasa berselisih, bertikai. Kecuali orang yang Rabbmu telah, dan kecuali apa? Orang yang Rabbmu telah merahmatinya. Oleh karena itu mereka, Allah Ta'ala ciptakan mereka. Jadi ada yang berselisih. Fungsi tujuannya apa? Hikmah di balik perselisihan apa sih hikmahnya? Hikmahnya menguji hamba itu loh, mau mengembalikan kepada Al-Qur'an Sunnah atau tidak itu loh. Atau dikembalikan oleh logika, karena banyak orang yang mainnya logika itu loh. Seperti hadis masalah dzubab. Kita tutup dengan kaidah ini ya. Hadis seputar dzubab, tahu dzubab? Lalat. Kan ada hadis, dalam hadis itu bahwasanya apabila idza waqa'ad dzubab fi ina'i hadikum, apabila lalat itu jatuh di bejana atau cangkir salah seorang di antara kalian, perhatikan ya, maka hendaknya dia mengecelupkannya. Coba bayangkan, lalat masuk dalam cangkir kok langsung mengecelupkan. Secara logika kotor enggak? Secara logika. Kalau main logika kotor, jijik gitu loh. Masa lalat suruh mengecelupkan? Ternyata apa? Ternyata ilahnya karena salah satu sayapnya itu ada penyakit, yang satunya ada penawarnya. Itu kalau Ahlus Sunnah sami'na wa ta'na udah yakin. Paham ya? Mengecelupkan itu kalau mau dikonsumsi, mau diminum airnya. Perintahnya bukan minum. Kalau antum enggak mau minum ya enggak masalah. Tapi kan enggak nyalahkan hadisnya. Tapi aklaniun yang mereka pedomannya akal itu ngingkari. Masa sih lalat suruh kecelupkan? Antum tahu lalat warna hijau itu, yang hijau yang besar itu? Coba kalau masuk ke gelas air minum antum celupkan itu. Paham ya? Secara logika kan enggak masuk akal itu loh. Paham ya? Tapi secara syariat memang disuruh ngecelupkan karena salah satu sayapnya itu ada penyakit, yang satunya penawarnya gitu. Kalau mau diminum. Tapi kan perintahnya enggak untuk minum. Perintahnya kalau mau minum, mau dikonsumsi, dicelupkan. Tapi kalaupun mau dibuang langsung ya enggak masalah. Itu pun setelah antum celupkan, antum mau minum, itu yang diminum airnya, lalatnya enggak diminum juga. Paham belum? Karena mungkin setelah akal logika gitu. Orang-orang aklaniun gitu. Masa lalat suruh ngecelupkan, suruh minum, kotor. Logika tadi ya, itu enggak dibenarkan. Yang paling bagus dia menerima hadisnya, sahih, selesai. Perkara dia minum atau tidak minum, urusan dia. Perhatikan ya, perkara dia minum atau tidak minum itu urusan dia. Tapi dia mengimani dulu. Mengimani hadisnya itu sahih. Mengimani hadisnya itu apa? Sahih. Paham ya? Setelah itu nanti baru kalau seandainya dia
enggak mau konsumsi enggak ada larangan. Tapi kan mengimani. Tapi kalau aqlaniyun tidak, sudah enggak mengamalkan, ngingkari gitu loh, itu yang berbahaya. Paham ya? Jadi kalau ada dalil dari ingkari. Sami'na wa ta'ana. Mampu diamalkan waktu, amalkan waktu itu juga. Kalau enggak mampu, berdoa semoga Allah Taala memberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Paham ya? Jangan pernah meremehkan dalil. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.